Siapakah sebenarnya Kian Santang? Kian Sancang dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Banyak beredar kisah folklore secara tutur tinular dalam bahasa lisan tentang kisah Kian Santang dan Sayyidina Ali. Berdasarkan sumber tradisi lisan tersebut diceritakan bahwa Kaan atau Kian Santang diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan memiliki pedang Nabi besar Muhammad SAW. Dengan asumsi saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menjadi khalifah terakhir dalam Khulafaur Rasyidin. Dari keterangan itu, kita dihadapkan pada kebingungan luar biasa seperti Prabu Siliwangi hidup pada abad ke-15 sampai 16 Masehi, atau menjadi penguasa Pakuan Pajajaran pada 1482 sampai 1521 Masehi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib hidup pada zaman Rasulullah, yakni permulaan tahun Hijrah atau abad ke-6 579 Masehi. Bagaimana bisa rentang waktu 1000 tahun itu terjadi? Banyak argumentasi yang diajukan. Di antara atas kehendak Allah SWT bisa terjadi. Ada pula kejadian itu, yaitu pertemuan Kian Santang dan Sayyidina Ali hanya terjadi di alam gaib. Mari kita membahasnya secara logis dan rasional agar kisah ini bisa masuk dalam ranah sejarah besar budaya kita, bukan sekedar mitos belaka. Kembali pada kisah di atas. Rentang waktu 10 abad itu tidak masuk akal. Terlebih lagi adanya anggapan bahwa Prabu Siliwangi menentang Islam, padahal istrinya Islam. Berdasarkan informasi terbaru dari tokoh ulama Mesir yang dikemukakan kepada Irha, Dudung Fatih Rohman menyatakan, Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran menaklukkan Siprus, Tripoli dan Afrika Utara, serta dalam membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan dan Sin 644-650 Masehi mendapatkan bantuan dari seorang tokoh asal Asia Timur Jauh. Konon, keberanian mujahid Timur Jauh ini setara dengan 100 orang Arab. Bila kita ambil kurun waktu yang sama dengan peristiwa di tanah air, akan terlihat bahwa peristiwa pertempuran tersebut sezaman dengan masa pemerintahan Raja Tarumanegara. Masa ini jauh sebelum adanya kerajaan Pajajaran. Jika meneliti naskah Pangeran Wangsakerta, besar kemungkinan tokoh dari Asia Timur Jauh itu adalah seseorang dari Nusantara di zaman pemerintahan Prabu Kretawarman 561-628 Masehi, Maharaja Tarumanagara generasi ke-7. Prabu Kretawarman memiliki 2 orang istri. Istri pertama yaitu putri dari Kalangkayana, dan istri yang kedua berasal dari Sumatera, tidak memiliki anak sehingga menangkat anak kemudian diakuinya sebagai anaknya sendiri bernama Brajagiri. Prabu Kretawarman merasa dirinya mandul. Dari kedua istrinya, dia tidak mendapat keturunan. Mungkin itu pula yang menjadi ikhwal sang Prabu sering berburu di hutan. Mungkin sekedar menghilangkan rasa itu. Ketika Prabu Kretawarman mangkat, tahta kerajaan diwariskan kepada adiknya Prabu Sudawarman, padahal sesungguhnya tanpa disadari sempat memiliki keturunan dari seorang puteri pencari kayu bakar Ki Prangdami bersama istrinya Nyi Sembada, tinggal di dekat hutan Sancang di tepi sungai Cikaengan, pesisir pantai selatan Garut. Putrinya Setiawati dinikahi Kretawarman yang hanya digaulinya selama 10 hari. Setelah itu ditinggalkan dan mungkin dilupakan. Setiawati merasa dirinya dari kasta sudra, tidak mampu menuntut kepada suaminya seorang maharaja. Ketika mengandung, berita kehamilannya tidak pernah dilaporkan kepada suaminya hingga melahirkan anak laki-laki yang ketika melahirkan meninggal dunia. Bayi itu kemudian dibesarkan kakek neneknya. Anak dari Prabu Kretawarman itu oleh Ki Parangdami dipanggil Rakeyan mengingat keturunan seorang raja. Maka panggilan sang anak menjadi Rakeyan dari Sancang. Panggilan singkat Rakeyan Sancang atau Kian Sancang.
Jika ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia lama Kian Sancang. Kelak rakyat dari Sancang itu pada usia 50 tahun pergi ke Tanah Suci hanya untuk menjajal kemampuan kanuragan Sayyidina Ali yang dikabarkan memiliki kesaktian ilmu perang atau ilmu berkelahi yang tinggi. Sumber lainnya menyebutkan 640 Masehi rakyat Sancang tidak sempat berkelahi dengan Sayyidina Ali. Namun menyatakan kalah akibat tidak mampu mencabut tongkat Sayyidina Ali yang hanya menancap di tanah berpasir. Sejak itulah rakyat Sancang menyatakan dirinya masuk Islam kemudian meneruskan berguru kepada Sayyidina Ali di pesisir selatan wilayah Tarumanagara Cilauteren. Luang atau hutan Sancang dan Gunung Nagara secara perlahan Islam diperkenalkan oleh rakyat Sancang yang ketika itu yang mau menerima Islam sedikit sekali. Upaya rakyat Sancang menyebarkan Islam terdengar oleh Prabu Sudawarman saat itu semua raja Kertanegara juga disebut Siliwangi, yang dinilai bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Timbullah pertempuran yang ketika itu Senapati Brajagiri anak angkat Sang Kretawarman turut memimpin pasukan. Rakyat Sancang unggul. Prabu Sudawarman sempat melarikan diri yang dikejar rakyat Sancang. Tetapi tusuk konde rakyat Sancang jatuh, pertempuran terhenti, kemudian mereka saling menceritakan silsilah sehingga ada pengakuan rakyat Sancang anak Sang Kretawarman. Peristiwa tersebut berkembang menjadi cerita dari mulut ke mulut yang menyatakan Kian Santang mengejar Prabu Siliwangi untuk diislamkan. Sebenar peristiwa itu dilakukan Kian Sancang. Pergeseran sosok itu mungkin karena faktor kemiripan gelar atau nama Santang atau Sancang. Kisah rakyat Sancang itu pun setelah 10 abad kemudian terungkap kembali. Ketika Walang Sungsang dari Cirebon menyusuri Sungai Cimanuk sampai ke hulu sungai kemudian menemukan pedang yang disebut-sebut sebagai pedang Nabi Muhammad SAW. Pedang itu milik rakyat Sancang atau Kaan Sancang. Pemberian Ali bin Abi Thalib ketika membantu Ali dalam peperangan menegakkan syariat Islam. Pengamat sejarah Dedi Effendi menyatakan, sebagian besar buku sejarah Indonesia tentang penyebaran agama Islam di Tatar Sunda dihubungkan dengan tokoh Fathahillah sebagai utusan Demak, yang diidentikan dengan Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon ketika pemerintahan Pajajaran dikuasai Prabu Surawi Sesa atau Ratu Sanghyang 1521–1535 Masehi. Surawi Sesa pamannya Sunan Gunung Jati, sedangkan Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dari Larasantang yang sejak balita mendapatkan pendidikan Islam dari ibunya Subang Larang. Ujar Dedi Effendi kepada Garut Go.id di Garut Selasa. Dia menyebutkan istri Prabu Siliwangi yang dikenal Nyimas Sindangksih Subang Larang dan Nyimas Kentring Manik Mayang Sunda. Subang Larang melahirkan 3 orang anak terdiri Walang Sungsang, Larasantang dan Raden Sangara. Kemudian Kentring Manik Mayang Sunda melahirkan putra mahkota yang menjadi Raja Pajajaran generasi kedua yakni Prabu Surawi Sesa. Sementara itu, Raden Walang Sungsang memiliki banyak nama antara lain Maulana Ifdil Hanafi, Haji Tan Eng Hoat, Haji Abdullah Iman atau Sunan Rohmat atau Sunan Godok atau Kaan Santang. Tokoh inilah yang disebut-sebut dari sumber tradisi Garut sebagai putra Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi yang berselisih paham tentang keyakinan agama. Tapi akhirnya mereka bersepakat Kaan Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Pajajaran. Petilasan yang bertalian dengan Kaan Santang berada di Godok Garut berupa makam. Gunung Nagara berupa bekas pertahanan dan di Cilauteren. Menurut Dedi Effendi, berdasarkan sumber tradisi Garut diceritakan Kaan Santang diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan memiliki pedang Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih subscribe Barini Tips.
Islamkan. Sebenar peristiwa itu dilakukan Kian Sancang. Pergeseran sosok itu mungkin karena faktor kemiripan gelar atau nama Santang atau Sancang kisah. Rakyayan Sancang itu pun setelah 10 abad kemudian terungkap kembali. Ketika Walang Sungsang dari Cirebon menyusuri Sungai Cimanuk sampai ke hulu sungai kemudian menemukan pedang yang disebut-sebut sebagai pedang Nabi Muhammad SAW. Pedang itu milik Rakyayan Sancang atau Kaan Sancang. Pemberian Ali bin Abi Thalib ketika membantu Ali dalam peperangan menegakkan syariat Islam. Pengamat sejarah Dedi Effendi menyatakan, sebagian besar buku sejarah Indonesia tentang penyebaran agama Islam di Tatar Sunda dihubungkan dengan tokoh Fathahillah sebagai utusan Demak, yang diidentikan dengan Sunan Gunung Jati pendiri Kesultanan Cirebon ketika pemerintahan Pajajaran dikuasai Prabu Surawisesa atau Ratu Sangiang 1521–1535 Masehi. Surawisesa pamannya Sunan Gunung Jati sedangkan Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dari Larasantang yang sejak balita mendapatkan pendidikan Islam dari ibunya Subang Larang. Ujar Dedi Effendi kepada Garut di Garut Selasa. Dia menyebutkan istri Prabu Siliwangi yang dikenal Nyimas Sindangksih Subang Larang dan Nyimas Kentring Manik Mayang Sundari Kalangkayana. Dan istri yang kedua berasal dari Sumatera tidak memiliki anak sehingga menangkat anak kemudian diakuinya sebagai anaknya sendiri bernama Brajagiri. Prabu Kretawarman merasa dirinya mandul. Dari kedua istrinya, dia tidak mendapat keturunan. Mungkin itu pula yang menjadi ikhwal sang Prabu sering berburu di hutan. Mungkin sekedar menghilangkan rasa itu. Ketika Prabu Kretawarman mangkat, tahta kerajaan diwariskan kepada adiknya Prabu Sudawarman padahal sesungguhnya tanpa disadari. Sempat memiliki keturunan dari seorang puteri pencari kayu bakar Ki Prangdami bersama istrinya Nyi Sembada tinggal di dekat hutan Sancang di tepi Sungai Cikaengan pesisir pantai selatan Garut. Putrinya Setiawati dinikahi Kretawarman yang hanya digaulinya selama 10 hari. Setelah itu ditinggalkan dan mungkin dilupakan. Setiawati merasa dirinya dari kasta sudra. Tidak mampu menuntut kepada suaminya seorang maharaja. Ketika mengandung berita kehamilannya tidak pernah dilaporkan kepada suaminya hingga melahirkan anak laki-laki yang ketika melahirkan meninggal dunia. Bayi itu kemudian dibesarkan kakek neneknya. Anak dari Prabu Kretawarman itu oleh Ki Parangdami dipanggil Rakyayan mengingat keturunan seorang raja. Maka panggilan sang anak menjadi Rakyayan dari Sancang. Panggilan singkat Rakyayan Sancang atau Kian Sancang. Jika ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia lama Kian Sancang. Kelak Rakyayan dari terjadi di alam gaib. Mari kita membahasnya secara logis dan rasional agar kisah ini bisa masuk dalam ranah sejarah besar budaya kita, bukan sekedar mitos belaka. Kembali pada kisah di atas. Rentang waktu 10 abad itu tidak masuk akal. Terlebih lagi adanya anggapan bahwa Prabu Siliwangi menentang Islam, padahal istrinya Islam. Berdasarkan informasi terbaru dari tokoh ulama Mesir yang dikemukakan kepada Irha, Dudung Fatih Rohman menyatakan, Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran menaklukkan Siprus, Tripoli dan Afrika Utara, serta dalam membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan dan Sin 644–650 Masehi mendapatkan bantuan dari seorang tokoh asal Asia Timur Jauh. Konon, keberanian Mujahid Timur Jauh ini setara dengan 100 orang Arab. Bila kita ambil kurun waktu yang sama dengan peristiwa di tanah air, akan terlihat bahwa peristiwa pertempuran tersebut sezaman dengan masa pemerintahan Raja Tarumanegara. Masa ini jauh sebelum adanya kerajaan Pajajaran. Jika meneliti naskah Pangeran Wangsakerta, besar kemungkinan tokoh dari Asia Timur Jauh itu adalah seseorang dari Nusantara di zaman pemerintahan Prabu Kretawarman 561–628 Masehi, Maharaja Tarumanagara generasi ke-7. Prabu Kretawarman memiliki 2 orang istri.
Istri pertama yaitu Putri Sancang itu pada usia 50 tahun pergi ke Tanah Suci hanya untuk menjajal kemampuan kanuragan Sayyidina Alira yang dikabarkan memiliki kesaktian ilmu perang atau ilmu berkelahi yang tinggi. Sumber lainnya menyebutkan 640 Masehi Rakyan Sancang tidak sempat berkelahi dengan Sayyidina Ali, namun menyatakan kalah akibat tidak mampu mencabut tongkat Sayyidina Ali yang hanya menancap di tanah berpasir. Sejak itulah Rakyan Sancang menyatakan dirinya masuk Islam kemudian meneruskan berguru kepada Sayyidina Ali di pesisir selatan wilayah Tarumanagara Cilauteren. Luang atau hutan Sancang dan Gunung Nagara secara perlahan Islam diperkenalkan oleh Rakyan Sancang yang ketika itu yang mau menerima Islam sedikit sekali. Upaya Rakyan Sancang menyebarkan Islam terdengar oleh Prabu Sudawarman saat itu. Semua raja Kertanegara juga disebut Siliwangi, yang dinilai bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Timbullah pertempuran yang ketika itu Senapati Brajagiri anak angkat Sang Kretawarman turut memimpin pasukan. Rakyan Sancang unggul. Prabu Sudawarman sempat melarikan diri yang dikejar Rakyan Sancang. Tapi tusuk konde Rakyan Sancang jatuh, pertempuran terhenti kemudian mereka saling menceritakan silsilah sehingga ada pengakuan Rakyan Sancang anak Sang Kretawarman. Peristiwa tersebut berkembang menjadi cerita dari mulut ke mulut yang menyatakan Kian Santang mengejar Prabu Siliwangi untuk diisah. Sebenarnya Kian Sancang dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib banyak beredar kisah folklore secara tutur tinular dalam bahasa lisan tentang kisah Kian Santang dan Sayyidina Alira. Berdasarkan sumber tradisi lisan tersebut diceritakan bahwa Kaan atau Kian Santang diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan memiliki pedang Nabi besar Muhammad SAW. Dengan asumsi saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah menjadi khalifah terakhir dalam Khulafaur Rasyidin. Dari keterangan itu, kita dihadapkan pada kebingungan luar biasa seperti Prabu Siliwangi hidup pada abad ke-15 sampai 16 Masehi, atau menjadi penguasa Pakuan Pajajaran pada 1482 sampai 1521 Masehi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib hidup pada zaman Rasulullah yakni permulaan tahun Hijrah atau abad ke-6 579 Masehi. Bagaimana bisa rentang waktu 1000 tahun itu terjadi? Banyak argumentasi yang diajukan. Di antara atas kehendak Allah SWT bisa terjadi. Ada pula kejadian itu yaitu pertemuan Kian Santang dan Sayyidina Ali hanya